Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT ikut dalam proses pencarian Sriwijaya Air SJ182, yakni terutama black box atau kotak hitam, untuk mengetahui pasti apa penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Kita telah bergabung dengan Kepala BPPT atau Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pak Hamam Riza. Selamat sore, Pak Hamam. Selamat sore, Mbak Cindy. Ya. Baik, Pak Hamam, BPPT juga ikut dalam proses pencarian. Bagaimana porsi dan posisi atau peran BPPT dalam proses pencarian Sriwijaya Air SJ182 ini? Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dari Sriwijaya SJ182 yang kemarin jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, menerima, mengampuni, dan melapangkan seluruh arwah korban Sriwijaya SJ182. Amin. Ya, saat ini BPPT sejak beberapa kegiatan yang lalu bersama-sama dengan KNKT ingin membantu untuk menemukan ya black box, khususnya dalam hal ini untuk black box Sriwijaya Air SJ182. Kami kemarin menerima surat dari KNKT yang disampaikan kepada kami sebagai prosedur tetap ya di dalam kesempatan kami melaksanakan investigasi ya accident pesawat udara. Dan ini bukan baru pertama kalinya karena memang BPPT selalu siap membantu proses pencarian pesawat SJ182 bersama KNKT ini, karena memang sebelumnya seperti diketahui BPPT juga telah beberapa kali terlibat di dalam pencarian, misalnya yang terakhir di tahun 2018 yang lalu. Baik. Ikut pencarian pesawat Lion Air JT610. Dan saat ini ya. Barunajaya sudah siap di dermaga Tanjung Priok untuk bergerak mencari black box ya, yang terdiri atas cockpit, voice recorder, dan flight data recorder. Oke. Saat ini sudah ada di Tanjung Priok, nanti akan diberangkatkan kapan dan akan mulai kapan beroperasi Barunajaya ini, Pak Hamam? Ya, efektifnya mulai hari ini ya, Mbak Cindy, karena memang kami membutuhkan sebuah persetujuan dari KNKT untuk bantuan kapal, peralatan, dan personil untuk mendukung investigasi. Jadi kami telah menyiapkan ada 18 kru kapal, kemudian ada sekitar 10 tenaga ahli ya, serta seluruh kebutuhan operasi, dengan harapan dalam 10 hari ke depan kita sudah siap secara logistik untuk terus menemukan black box SJ182. Pak Hamam, mungkin bisa diingatkan kembali kepada kami apa yang dimiliki oleh kapal Barunajaya ini sehingga selalu dimintai bantuan untuk mencari proses pencarian black box, CVR dan juga FDR. Lalu apa nanti yang akan tugas dari kapal Barunajaya ini pada saat proses pencarian black box Sriwijaya Air SJ182 ini? Iya, jadi Mbak Cindy, kalau untuk peralatan yang memang kita tempatkan di Barunajaya itu ada beberapa klasifikasi dari peralatan tersebut. Yang paling sering kami gunakan untuk menemukan kapal karam itu ataupun menemukan sebuah pesawat yang ada di dasar laut, itu kita menggunakan marine magnetometer ya. Ini adalah pendeteksi logam di bawah air, dan salah satunya memang merupakan alat yang sering mendapatkan pesawat ataupun yang karam di dasar laut seperti yang kita alami pada saat terjadinya di pesawat Lion maupun Air Asia beberapa waktu yang lalu ya, black box Air Asia yang ada di selatan Kalimantan ya. Kemudian ada yang namanya kita sebut dengan side scan sonar. Ini dia pemindai objek pada dasar permukaan laut seperti pipa bawah laut ataupun kapal yang karam, dan ini mampu membedakan antara sedimen pembentuk dari permukaan dasar laut itu ya. Kemudian ada juga yang
sangat unggul di dalam peralatan Barunajaya ini adalah MBES Multi Beam Echo Sounder. Ini alat pemetaan topografi sebenarnya. Jadi kalau dasar laut itu dipetakan itu secara akurat, kita bisa melihat ini sampai menjangkau kedalaman lebih dari 3.000 meter. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk membantu pencarian pesawat Sriwijaya RSJ-182 ya Pak Hamam. Tapi nanti saya akan kembali ke Pak Hamam. Tadi kita berbicara soal bagaimana peran dari BPPT mengirimkan kapal Barunajaya untuk membantu proses pencarian. Di lokasi sudah ada KRI Rigel yang memiliki kemampuan untuk mengambil gambar 3 dimensi di bawah laut dan juga punya fungsi untuk bisa mencari black box pesawat Sriwijaya Air. Kemudian dari Polair juga sudah ada ROV yang diturunkan di kedalaman 21 meter. Lalu di mana bagaimana peran dari kapal Barunajaya milik BPPT untuk membantu proses ini? Ya, jadi memang Barunajaya BPPT itu selalu bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk mempercepat dan melaksanakan tugas pencarian black box ya, menggunakan berbagai peralatan teknologi yang memang kita miliki. Seperti halnya dengan KRI Rigel yang memiliki ROV, BPPT juga memiliki ROV CI Falcon ya yang sudah digunakan juga untuk menemukan black box pada kejadian di Air Asia di tahun 2014. Dan ini akan kita tempatkan lagi di sekitar lokasi jatuhnya Sriwijaya 182 ini. Sehingga kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder itu dapat lebih cepat dan lebih akurat menemukan black box yang terdiri atas cockpit, voice recorder, dan flight data recorder. Ya. Tentu saja ini semua dalam koordinasi pencarian black box yang memang diharapkan dapat kita peroleh dalam waktu dekat ini. Apalagi sudah ditemukan ya dengan ping locator sinyal dari black box tersebut. Tetapi kan kesulitan kita di dalam mencari black box ini karena kondisi perairan yang cukup padat dengan sedimen, bisa saja black box itu sudah terkubur di dalam sedimen-sedimen yang mengganggu pandangan kita ya, visualisasi kita gitu. Ya. Ini kan teknologi sudah dikerahkan semuanya dari KRI Rigel, Polair, kemudian dari BPPT dengan Barunajaya. Posisi black box juga sudah ditemukan. Apakah ini akan mempercepat proses pengangkatan black box ini, Pak Hamam? Ya, harapan kami bisa lebih cepat ya, Mbak. ROV itu kan bisa menyeram sampai 1.000 meter, sedangkan kondisi yang kita dilaporkan sekitar 20 sampai 25 meter ya, kedalamannya. Ya, harapan kami dengan visibility yang lebih baik, dengan kemampuan dan gabungan teknologi dari berbagai pihak ini, kita bisa lebih cepat. Mungkin dalam waktu 1 dari 24 jam ini kita upayakan semaksimal mungkin pemetaan dasar laut dan pengambilan gambar 3 dimensi ya dari kondisi dasar laut di sekitar Pulau Laki dan Lancang ini. Berdasarkan pengalaman BPPT dengan kapal Barunajayanya, Pak Hamam, tantangannya atau challenge-nya apa untuk bisa menemukan black box di perairan seperti ini? Ya, beberapa hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan kondisi perairannya, sedimen, kemudian cuaca. Kita ingin juga bahwa arus laut itu tidak terlalu kuat sehingga menimbun ya posisi-posisi daripada serpihan-serpihan dari pesawat. Dan oleh karenanya ping locator itu jangan sampai hilang dari kondisinya. Seperti kejadian yang lalu sempat hilang sinyal ping pada saat kita mencari pesawat Lion JT610 ya di tahun 2018 di perairan Karawang tadi. Ya. Karena terkubur ya Pak? Iya. Biasanya terkubur berapa dalam hingga akhirnya sinyal dari black box itu tidak bisa terbaca oleh teknologi yang bisa membaca itu? Sebelum dijawab Pak Hamam, sebelum dijawab nanti saya akan kembali ke Pak Hamam, kita akan melihat bagaimana konversi berlangsung di JITT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya masih bersama dengan Pak Hamam Riza, Kepala BPPT. Pak Hamam, terakhir
Proses ini akan dilakukan besok dengan menggunakan kapal Barunajaya. Jadi prosesnya akan seperti apa? Adakah target atau melihat kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di sana? Bisakah dikira-kira atau secara terukur kapan black box ini bisa diangkat? Ya, besok kita akan memperkuat seluruh peralatan teknologi yang dibutuhkan bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan TNI, dengan Basarnas, dan dengan KNKT, Kementerian Perhubungan. Kita ingin mengatasi beberapa hal yang kita pelajari dari kejadian sebelumnya. Misalnya di perairan utara Jawa ini, di barat Teluk Jakarta ini mungkin lumpurnya lebih tebal ya. Oke. Oleh karenanya nanti ada acoustic release transponder, kemudian kita akan menggunakan ping locator dan menggunakan USBL namanya, yang memiliki frekuensi yang rendah gitu. Oke. Sehingga bila terjadi timbunan-timbunan selama black box itu tidak terkubur dalam sekitar 1 meter dan tidak ada tertutup benda-benda lain di atasnya, maka posisinya bisa dapat segera kita temukan. Ya. Baik. Walaupun dia terpenuhi oleh lumpur maupun sedimen yang ada di dasar laut. Karena sifat untuk mendeteksi metal yang memang dimiliki oleh alat teknologi yang kita miliki, Baik. sehingga harapannya dengan kerjasama ini akan semakin cepat. Saya nggak bisa memberikan estimasi waktunya ya, tetapi kita akan upayanya secepatnya. Ya. Upaya secara penuh karena seluruh teknologi dikerahkan untuk bisa mencari black box atau kotak hitam dari pesawat Sriwijaya SJ182 untuk kepentingan investigasi. Terima kasih Pak Amam Riza telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV.